Jadi dulu lu sempet kayak kelewat deadline gitu? Iya, sempat kelewat deadline gitu. Akhirnya ya untung aja masih ada SIMAK KKI gitu. Coba kalau nggak ada lagi, ya nggak tahu sekarang di mana kuliahnya. Halo semuanya, kembali lagi ke channel YouTube aku. Perkenalkan, nama aku Tiara. Sekarang aku mahasiswa FKUI. Lalu, di video kali ini, pembahasan utama kita adalah mengenai SIMAK KKI. Dan aku nggak bakal sendiri di sini. Aku bakal undang teman aku. Jadi teman aku ini dia memiliki banyak banget prestasi yang mana cocok banget untuk kita jadikan panutan. Di antaranya prestasi dia itu sangat berbagai macam, ada di bidang akademis dan non-akademis. Nah, di akademis itu sendiri, dia sendiri adalah seorang MAPRES atau mahasiswa berprestasi umum 2 di FKUI. Lalu selain itu dia juga peraih IPK tertinggi di tingkat 1 FKUI program kelas internasional atau KKI. Lalu selain itu juga di bidang non-akademis, dia memiliki berbagai macam prestasi juga tentunya, tapi di sini yang kita sebutkan akan ada 2, yaitu yang pertama, dia menjadi Director of COVID-19 Relief Project in Cameroon in collaboration with United Nations. Selain itu, dia juga menjadi Ambassador for World Literacy Foundation 2020. Jadi saya panggilkan teman saya, Edward Yo. Halo semuanya, halo Tiber. Halo. Panggil aja aku Edward, aku angkatan 2017 KKI. Jadi hari ini mungkin bisa sharing-sharing lah dari pengalaman aku tentang SIMAK KKI gitu. Ya, pertama. Jadi cara daftar KKI itu gimana sih, Kak? Gimana sih, Edward? Pertama gini, sebelum aku mulai, aku saranin kalian tetap cek website resminya ya, karena informasi itu bisa berubah-berubah. Dan apalagi aku kan 3 tahun lalu masuknya, jadi mungkin ada informasi yang agak outdated gitu lah, gitu. Intinya, setahu aku yang masih sama adalah tetap ada 2 jalur masuk nih, biar talent scouting sama SIMAK KKI. Jadi kalau kalian mau masuk KKI, perhatiin ada 2 jalur masuk ini ya. Kalau kalian ada yang saranin, ada jalur lain, itu jangan mau ditipu. Apalagi kalau disuruh bayar-bayar, jangan percaya gitu. Yang resmi cuma 2 ini gitu. Nah, kalau talent scouting itu cuma beberapa sekolah yang diundang sih oleh FKUI-nya. Jadi nggak semua sekolah yang bisa. Dan itu sistemnya kayak SNMPTN. Jadi kalian nanti submit rapot, sama submit sertifikat kalian gitu sih. Nah, kalau nanti yang SIMAK KKI, itu tes tertulis. Jadi mirip SIMAK UI lainnya sih, mirip SBMPTN gitu. Jadi ada tes tertulisnya gitu. Tes tertulis, terus ujungnya wawancara juga. Nah, ya, jadi kalau di KKI itu emang agak beda dengan reguler untuk tahapan seleksinya. Jadi mau kalian dari talent scouting maupun dari SIMAK, itu nanti ada semacam tahap keduanya. Jadi nanti cuma beberapa orang yang di shortlist, nanti akan diwawancara gitu, Ber. Wawancara sama tes psikologi, MMPI namanya. Oh, Nah, ada tes psikologinya. misalnya kalian total 500 pendaftar. Nanti mungkin yang di shortlist, yang mungkin akan disaring cuma 150 orang yang lolos. Nah, dari 150 orang ini akan melalui wawancara dan tes psikologi, nanti cuma diambil 60 orang totalnya gitu. Oh, 60 orang tuh udah ini ya, udah campuran antara talent Udah final scouting semua. sama SIMAK ya. Mm-mm. Oh ya, tadi malam sendiri aku kan udah sempet buka-buka tuh linknya. Jadi kalau nggak salah tuh kalau misalnya buat SIMAK sendiri sekarang itu 36, katanya daya tampungnya 36 orang dari 60 orang berarti buat orang-orang yang SIMAK KKI. Oke. Berarti talent scouting-nya 24 ya kira-kira? Ya, kira-kira kayak gitu. Tapi nanti Agak harus cukup ketat ya, cukup ketat. Iya. Nah, kalau misalnya lu dulu mempersiapkannya gimana gitu? Belajarnya tuh dari Mm-mm. mana? Dari buku atau ikut les atau gimana? Nah, sebenarnya tuh gue kayak ini sih, gue agak nekat sebenarnya untuk nyoba tes SIMAK KKI. Karena gue tuh nggak pernah bimbel SBMPTN gitu. Gue nggak pernah ikut bimbel sebenarnya. Karena kan aku dulu tuh apply-nya bukan ke PTN sebenarnya pertama kali.
aku apply-nya ke universitas luar negeri untuk kedokteran di Inggris. Jadi pas aku ketolak itu, aku kayak nggak ada waktu gitu lah untuk ikut bimbel, untuk kayak les intensif gitu nggak ada. Apalagi pas itu aku kan ngambilnya program Cambridge. Jadi aku juga belum terbiasa dengan tipe-tipe soal SBMPTN, tipe-tipe soal negeri gitu. Jadi emang agak nekat sih biar cuma yang membantu aku adalah membiasakan diri dengan soal-soal sih. Ya banyak lah ya mungkin di toko buku kayak latihan-latihan soal gitu sih. Kan yang dites matematika, fisika, kimia, biologi, ya macam-macam itulah. Kayak mirip kayak SBMPTN gitu sih. Oh, jadi lu coba mempersiapkan yang kayak menyesuaikannya itu dengan diri lu sendiri? Dengan cara lu belajar sendiri dengan beli Iya. buku-buku di Gramet? Jadi aku self study gitu. Aku cuma belajar dari buku-bukunya itu. Cuma emang Tapi aku nggak punya rekomen buku ya, karena jujur pas aku milih buku, aku juga random gitu kayak ya udah buku latihan soal gitu, ya udah pilih ini, nggak ada kayak rekomen khusus gitu. tapi kalau misalnya les gitu lu nggak ada ya? Nggak pernah. Nggak pernah ikut les selama lu SMA? Nggak, maksud aku bukan les yang untuk SBMPTN, SIMAK gitu-gitu. Kayak maksud aku nggak sempat ada waktu untuk ikut gituan. Karena pas itu masih fokusnya ke S1 Luar kedokteran di luar negeri. negeri gitu. Berarti itu persiapannya berapa lama tuh? Kira-kira setelah lu banting setir, lu mau nyoba ke PTN, itu berapa lama? Ini jangan ditiru ya, karena menurut aku ini nekat aja gitu. Ada Oh my God. ternyata mungkin diberkati juga. Aku tuh pas itu kayak cuma 3-5 bulan gitu sih jujur. Kayak kelas 12 semester 2 aku inget. Ya, sekitar 3-5 bulan gitu, 3-5 bulan sih sebenarnya. Itu sambil aku belajar UNAS gitu, UN. Lu belajar tiap hari berarti? Ya, nggak tiap hari juga kan. Karena ada fokus lain juga ya? Iya, cuma emang aku pas itu aku udah mulai fokus sih, kayak aku udah mulai kayak oke, aku udah fix aku mau nyoba PTN. Jadi aku orangnya kalau aku udah mau sesuatu, I will work hard for it gitu. Jadi ya nggak tiap hari juga, tapi sesering mungkin sih dalam seminggu gitu. Kayak setiap hari lebih bagus lagi. Cuma biasanya aku tuh nggak tiap hari tapi konsisten gitu, Ber. Menurut aku lebih penting konsistennya sih. Kayak misal aku meskipun weekend gitu, kayak aku kadang kalau ke mall, kadang bawa bukunya gitu, kayak segebek ini, kayak kalau lagi ngopi, lagi ngafe gitu, kayak sambil ngerjain gitu. Ya nggak usah banyak-banyak, kayak mungkin sehari, kayak mungkin berapa halaman aku kerjain gitu. Kayak nyicil-nyicil sih sebenarnya. Berapa jam tuh kira-kira? Soalnya kan sekarang tuh kayaknya orang-orang pada lagi belajar mati-matian gitu loh. Iya sih. Kadang-kadang ada yang nggak tidur Lu berhari-hari. dulu berapa jam, Ber? Kan gue undangan. Jadi gue belajarnya kayak gue weekend gue belajar, terus gue tuh rada beda ya sama yang lu ceritain dulu pas lu SMA kan kayak lu belajarnya kayak sistem kebut kan, H-1 atau H-2. Nah kalau gue tuh nggak tau kenapa dulu waktu SMA gue tuh rajin banget, kayak gue belajar kalau misal gue ada ulangan gue tuh udah belajar dari 1 minggu sebelumnya. Nah kalau Jadi, itu kebalik, kalau gitu sekarang gue kayak gitu sekarang di kuliah. Dulu segebut semalam tuh. Ya, nah sekarang kayak gue udah gak serajin itu sih. Tapi dulu gue rajin banget, jadi gue kayak udah kelar belajarnya kayak seminggu sebelumnya, terus jadi gue tinggal ngulang doang. Gitu. Berapa jam ya? Aduh, gue dulu jujur gak ngitungin sih, kayak aduh berapa jam tiap hari. Kira-kira. Pas itu kan sebenarnya masih sekolah ya, jadi kayak nggak bisa seintensif itu. Jadi kayak mungkin pas masih sambil masa-masa sekolah, mungkin 2 jam gitulah, kayak sejam 2 jam, kayak tiap hari gitu, atau tiap 2 hari sekali. Tapi kalau pas udah liburan sekolah, kayak pas udah liburan sekolah kan sekarang lagi libur sekolah mungkin kalian. Itu mungkin itu ya lebih intensif pastinya, kayak mungkin bisa 4 jam, bisa 6 jam gitu sih. Tapi tergantung orang sih. Aku nggak nentuin spesifik itu harus berapa jam. 4 jam, 6 jam Iya, sehari. kalau pas libur sekolahnya gitu. Kalau udah libur sekolahnya. Itu masih sehat sih menurut gue pribadi. Iya, Soalnya tapi kayak gue ngeliat orang-orang belajar bisa sampai 18 jam.
Iya, tapi sebenarnya gue kurang setuju sih kalau untuk cara belajar yang sampai menyiksa diri sendiri gitu. Karena jatuhnya nanti malah jenuh gitu. Kayak jenuh dan kayak malah otak lu tuh kayak capek gitu loh, biar kayak kan apa ya, sampai nggak tidur itu kan ya, kalau kita kan Yes. sebagai anak kedokteran kita udah belajar kalau tidur itu penting banget untuk kalian retensi memori gitu. Jadi supaya kalian mengingat hal yang kalian pelajarin hari itu, kalian harus tidur yang cukup gitu. Ya nggak, Ber? Bener nggak? Iya, bener banget. Jadi ini Setuju. sekalian tips ya, tips kita dari sisi kedokteran ke teman-teman SMA nih. Iya. Kok tiba-tiba krik gitu? Ya Gue intinya kira masih ada kalian kayak ada yang mau lu belajarnya sampaikan. sewajarnya aja. Belajarnya sewajarnya aja. Tidur yang Jangan cukup menyiksa tetap. diri. Jangan menyiksa diri, tidur yang cukup karena ya kalau kalian nggak tidur cukup, kalian tuh ya pokoknya percaya aja, aku pernah di sana juga, kayak kalian kalau nggak tidur yang cukup, kalian tuh ngelihat soal bisa kayak apa ya, kayak nggak fokus gitu, kayak nggak, jadi nggak Iya, niat kerjain gitu. benar. Atau bisa juga kayak jadi apa ya, kayak lebih susah aja gitu loh nempel di otak. Iya, nggak nangkep gitu, nggak masuk. Jadi harus tetap istirahat juga ya. Nah, kalau misalnya buat soal simaknya sendiri itu berarti bahasa Inggris atau Bahasa Inggris bahasa semuanya sih. Inggris? Semuanya bahasa Inggris. Mhm. Berarti nggak ada pelajaran bahasa Indonesia di simak? Pelajaran bahasa Indonesia nggak ada sih, full Inggris semua, bahkan sampai interview dan tes psikologinya pun Inggris semua sih. Materinya materi IPA ya, tapi berarti simaknya? Materi IPA pasti. Oke. Nah, terus kalau misalnya berkas-berkas sendiri yang harus dikumpulkan, itu kira-kira apa aja sih berkas yang paling susah mungkin ya? Atau prosesnya Oh, lama? oke, oke. Seberapa lama gitu lo mempersiapkannya? Sebenarnya berkasnya paling kayak kompetensi bahasa Inggris ya tentunya. Ini aku baca dari website resminya ya. Jadi Ya, nanti kalian kita kalau lampirin juga deh. kalian kalau mau daftar KKI, kalian harus memastikan kalian tuh udah punya sertifikat kompetensi bahasa Inggris kalian. Bisa TOEFL, bisa IELTS, sama kayaknya tuh bisa ini biar yang ujian dari UI-nya gitu. Tapi aku lupa sih. Umumnya sih TOEFL, IELTS. Dulu aku IELTS. IELTS-nya tuh Oh, minimum ujian skornya. ujian dari UI yang kayak dulu Iya, sempat kita lakuin itu. iya, itu kayaknya itu deh, lembaga apa UI gitu. Tapi yang umumnya sih biasanya IELTS, TOEFL gitu. Kalau Hmm. IELTS itu minimumnya 6 nilainya. Kalau TOEFL itu 550. Hmm. Dulu aku pakai IELTS sih, karena aku emang udah pakai IELTS duluan untuk daftar ke Inggrisnya gitu. Jadi Hmm. sekalian aja aku pakai gitu IELTS-nya. Berapa tuh, Edward? Uh, pas Masih dulu, ingat pas nggak? aku ngambil IELTS, pas mau masuk KKI, aku skornya 8 dari 9. Sekarang udah 9 ya, jangan-jangan. Enggak lah. Kalau misalnya lu mau abroad, berapa sih minimal? Kalau keluar Abroad tuh negeri? minimalnya, nah abroad pastinya lebih tinggi dong, karena kan kita mau belajarnya di luar negeri, di Inggris Hmm. atau Australia. Kita tuh minimalnya 6,5 kalau nggak 7. Kayaknya harus cek websitenya. Nah, kalau misalnya lu sendiri belajar buat IELTS, itu lu belajar sendiri atau ikut les? Kalau IELTS sih aku emang ikut les sih, kayak sebenarnya aku dulu kan sempat ngambil SAT juga, itu nggak usah aku bahas banyak. Makanya dulu tuh aku nggak jelas gitu, biar kayak arah kuliahnya mau kemana. Kayak aku mau Ah, mau kuliah di luar negeri, mau di Australia, mau di US, mau di UK. Aku ambil semua ujiannya gitu. SAT itu buat semua Amerika. opportunity lah. Iya, SAT itu buat Terus? Amerika. Jadi aku pertama les Inggris intensif tuh buat SAT. Itu yang membantu aku banget untuk bahasa Inggris. Terus ya aku juga les untuk IELTS juga sih. Karena kan pas SMP mungkin Inggris aku mungkin nggak sebagus sekarang gitu kan. Berarti lu lesnya berapa lama? Bertahun-tahun ya? Kalau untuk IELTS-nya sendiri itu sebenarnya paling nggak bertahun-tahun sih. IELTS paling ya kalau kalian udah tergantung sih. Kalau kalian udah tahu basicnya, paling gue kemarin ini paling gue cuma les sebulan untuk review gitu. Atau mungkin ya sebulan bisa lah, sebulan 2 bulan gitu. Kalau mungkin dari Hmm. basic atau
kan tergantung lu seintensif apa juga gitu kan, biar kayak mungkin kalau lu kayak cuma seminggu sekali lesnya itu ya lebih lama gitu, bisa 2 bulan Oh atau iya, benar-benar. tergantung sebenarnya. Berarti lu kemarin lesnya itu cuma buat review doang Iya, IELTS-nya. karena gue udah punya Dan cuman basicnya gitu. basicnya lu dapat dari sekolah lu. Iya, gue kebetulan dari international school gitu sih. Terus proses lu mempersiapkan berkas berarti nggak begitu lama ya, karena lu udah Iya, gue udah punya udah IELTS sih nyiapin. pas itu. Oke, kalau misalnya yang bikin ribet apa menurut lo dari berkas-berkas yang harus dimasukin? Aduh, kan gue agak lupa berkasnya apa Hmm. aja, cuma ntar cek lagi aja guys. Hmm. Menurut gue sih nggak ribet, cuma yang mau gue tekenin itu adalah jangan sampai telat deadline-nya gitu. Karena kayak kan mungkin kalian tuh yang lagi nonton video ini, masa-masa sekarang kan lagi pada buka semua pendaftaran. Mungkin nggak cuma FKUI, tapi FK-FK lainnya juga, swasta maupun PTN. Jadi kalian tuh, kalau kalian pingin nyoba banyak FK, kalian harus jangan sampai kalian lupa deadline-nya. Percuma kalau kalian udah punya berkasnya, tapi kalian telat ngumpulin gitu. Dulu tuh gue juga mau ikut talent scouting dulu biar sebenarnya. Cuma Oh, karena sekolah gue tuh emang belum diundang, karena emang nggak ada alumni yang kesini, hmm. gue nggak tahu ada kayak deadline-nya gitu. Oh, Jadi kalian harus aktif tanya guru BK kalian juga, kayak tanya guru kalian yang ngurusin hal-hal ginian, kayak Pak atau Bu, ini kapan gitu deadline, biar kalian tuh dibantu gitu. jadi dulu lu sempet kayak kelewat deadline gitu? Iya, sempat kelewat deadline gitu, akhirnya ya untung aja masih ada SIMAK KKI gitu. Coba kalau nggak ada Hmm. lagi, ya nggak tahu sekarang di mana kuliahnya. Kita tidak akan bertemu. Iya, Oke, nah selanjutnya nih kan salah satu tahap yang mungkin banyak banget orang pengen tahu tuh adalah tentang wawancara. Sebenarnya oke. gimana sih wawancaranya itu? Itu emang banyak banget sih dari pengalaman aku sharing-sharing dari Fasil itu banyak banget yang nanya, Kak, wawancaranya di seleksi kakak itu kayak gimana sih gitu. Karena kan mungkin nggak umum ya, biar kayak di seingat aku tuh di jalur seleksi lain-lainnya tuh nggak ada seleksi wawancara. Baru FKW KKI gitu yang mungkin salah satu dari sedikit yang mempunyai tahapan seleksi wawancara. Cuma Hmm. sebenarnya gue kebantu pengalaman gue ikut seleksi di sekolah kedokteran luar negeri sih, Ber. Kayak ternyata di luar negeri itu seleksinya tuh hampir Hmm. semuanya memakai tahap wawancara. Jadi emang FKWKK ini mungkin mengadopsi sistem itu juga kali ya, kayak luar negeri gitu. Oh. Jadi tujuannya apa sih tujuan wawancara? Aku mulai dari situ dulu aja. Tujuan wawancara ini tuh biar mereka tuh mau menerima calon dokter yang nggak cuma pinter secara akademik, tapi juga dokter-dokter yang secara psikologi mumpuni, makanya kayak ada tes psikologinya juga, dan secara personality itu juga orang yang profesional, orang yang sepertinya tuh mau belajar dan bukan orang yang apa ya, kayak cuma mementingkan akademik gitu loh, biar kayak mereka pengen menerima orang yang well-rounded gitu. Makanya ada interview. Nah, interviewnya ini modelnya multiple mini interview. Nanti kalian bisa search juga, itu suatu interview yang umum digunakan di luar negeri. Itu sistemnya kayak pos-pos gitu sih, Ber. Jadi misalnya kalau aku dulu tuh ada 8 Hmm. ruangan. Ada 8 ruangan ini, nanti di masing-masing ruangan kalian ada interviewer yang beda masing-masing. Biasanya dokter-dokter gitu. Jadi agak terintimidasi dulu pas masih SMA. Nah, pokoknya Pastinya. di setiap pos ini, kalian akan diberi pertanyaan masing-masing yang berbeda-beda. Nggak mengukur kepintaran kalian, tapi mengukur sempat kayak personality kalian. Dulu aku inget ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak mungkin apa ya, memberi suatu kasus tentang plagiarisme atau tentang mencontek gitu. Terus mereka meminta kalian untuk menjelaskan opini kalian tentang kasus itu. Jadi di interview ini nggak ada jawaban baik, nggak ada jawaban benar atau salah gitu, Ber. Semua itu Oh. seperti interpretasi kalian sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalian nggak bisa benar-benar belajar untuk interview gitu. Yang bisa kalian pelajarin adalah cara kalian berkomunikasi. Kayak misalnya aku praktekin sekarang, makanya kalian misalnya aku interviewer kalian gitu, ya kalian harus duduknya tegak, terus kayak kalian tangannya ya jangan kayak gerak-gerak gitu.
terus kalian eye contact gitu, kalian bahasa Inggrisnya fasih, confident, terus kalian Hmm. pakai nada, terus jangan monoton gitu. Intinya itu yang bisa kalian latih. Tapi kalau bentuk-bentuk pertanyaan, jawaban, itu nggak bisa kalian latih, karena itu tergantung orangnya masing-masing gitu ya. Jadi sebenarnya lebih kayak studi kasus gitu ya? Ya, lebih kayak kasus-kasus gitu. Kayak mungkin, oh kalian nanti jadi dokter di pedalaman, ada wanita kayak gini, tapi jarak rumah sakit terdekatnya mungkin jauh banget gitu. Ini contoh ya, ini contoh. Ini bukan beneran soal gitu. Ya, Aku ini aku bukan bocoran atau apapun itu ini ya, bukan guys. bocoran. Aku cuma kebetulan sebelum aku ikut MMI di UI, aku kan pernah ikut wawancara seleksi di sekolah kedokteran luar negeri. Jadi aku pas itu udah tahu, aku udah pernah ikut MMI sebelum wawancara di UI. Dan ini tipe-tipe soal yang aku pernah alamin sendiri. Ini bukan soal-soal FKUI, tapi ini soal-soal sekolah kedokteran di luar negeri yang aku ikutin. Jadi dulu aku pernah kayak ditanya gitu sih, biar kayak, what will you do if you're in this situation gitu. Lebih kayak that kind of question sih sebenarnya. Berarti pas lu wawancara, lu emang sendiri doang atau nanti orang tuanya ada sesi wawancara juga? Enggak sih, orang tua sih nggak ikut wawancara apa-apa sih. Berarti wawancaranya tuh bukan kayak pertanyaan MTK atau Enggak. IPA, enggak ya? Yang tadi aku bilang lebih kayak your own interpretation. Kayak what will you do in this situation? Atau misalnya if you were this doctor, kayak what is your thoughts on this? Jadi kayak lebih kayak interpretasi kamu apa sih terhadap kasus ini gitu. Dan kasusnya tiap tahun pastinya berubah-berubah. Jadi kalian nggak akan pernah tahu soalnya apa. Makanya yang bisa kalian latih adalah body language kalian, eye contact kalian, hal-hal seperti itu sih. Itu karena membantu banget gitu. Tapi ada beberapa pos, jadi bukan satu pos doang. Maksudnya kayak Enggak, nggak satu kali wawancara kelar gitu. enggak. Nanti akan rolling gitu. Kayak misalnya setiap pos ada 2 menit atau 5 menit. Nanti ada bellnya, terus nanti pindah ke ruangan selanjutnya. Kayak OSCE Wah, gitu sih, Ber. gugup. Ya, itu Ya, gugup sih makanya pasti, gugup. apalagi anak Gugup SMA. banget. Tapi ini, Ber, sebenarnya Apa tuh? dengan sistem wawancara yang kayak gitu, itu mengurangi bias. Mengurangi kayak subjektivitas gitu, Ber. Kan aku Hmm. kebetulan pernah wawancara yang tipe kayak bareng 2 orang doang gitu, di luar negeri, di Hmm. Singapura dulu. Nah, Hmm. itu dulu aku tuh ya udah selama 40 menit aku cuma wawancara bareng 2 orang. Jadi kalau mereka Hmm. udah nggak suka aku dari awal, ya nilainya pasti jelek gitu kan, Ber, secara langsung nggak langsung. Oh, benar-benar. Tapi kalau misal kayak MMI, wawancara kayak beda-beda ruangan gini, yang wawancara juga beda-beda dokter, itu sebenarnya nilai-nilainya kan semacam diakumulasiin gitu. Itu mengurangi subjektivitas gitu, karena dinilainya oleh banyak orang. Makanya ini aku ada tips untuk kalian. Jadi kalau kalian Hmm. merasa, kalau misal kalian udah Hmm. lolos seleksi tertulisnya, semoga aku doain. Terus kalau nanti kalian ada Amin. wawancara, kalau kalian pas wawancara, misalnya kalau kalian merasa kalian, aduh jelek banget jawaban gue kayak di pos ini, kalian pas kalian lanjut ke pos kedua, jangan bawa mindset itu. Kalian lupain, kalian pikir, oke, dokter yang di sini nggak tahu tentang jawaban gue di sebelumnya. Artinya gue bisa kasih, kayak gue bisa fresh start gitu loh, biar kayak Iya, dokter ini nggak tahu tentang jawaban gue di sebelumnya. Artinya ya udah, gue pede aja gitu. benar-benar. Soalnya kalau misalnya lu sambil mikir kayak, aduh, tadi gue udah salah, salah ngomong, udah Iya, jelek rugi banget. banget Jadi gitu. kayak, Mentalnya down langsung. benar. Dan jadinya juga takutnya nanti gak fokus buat selanjutnya gitu. Padahal kayak masih ada kesempatan gitu kan untuk memperbaiki. Mm-mm. Anggap aja kalian tuh punya 8 kesempatan gitu loh untuk memperbaiki jawaban kalian lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi gitu. Berarti kalau misalnya udah wawancara nanti pokoknya bakal diumumin ya. Berarti tes psikologi dulu baru wawancara atau itu barengan atau gimana? Seingat aku tuh tes psikologi dulu sih, kalau pengalaman aku dulu. Jadi kayak sehari Hmm. sebelumnya tes psikologi, itu juga nggak perlu belajar apa-apa, karena kan namanya juga tes psikologi. Kayak mungkin kalian pernah tes IQ juga, atau tes yang kayak personality. Itu ya lebih kayak mengetahui kepribadian kamu aja sih, gitu. Bukan untuk menilai akademik gitu. Hmm. Kalau misalnya setelah tes psikologi itu berarti nggak ada seleksi lagi. Maksudnya kayak gini, misalnya tes psikologi terus diumumin kalau yang lolos baru wawancara atau Oh enggak enggak? sih, itu satu paket gitu, Ber.
Berarti pengumuman kedua yang kalian lulus atau enggak tuh pas setelah wawancara? Setelah wawancara kira-kira lupa sih, mungkin seminggu 2 minggu gitu lah ya, 2 minggu gitu. 2 minggu ya. Kalau Kira-kira pengalaman sih, lu. aku agak lupa atau bahkan sebulan lupa sih aku dulu. Hmm. Kayaknya mungkin beda juga sih soalnya sekarang kayak Iya, lagi COVID gini. nah iya tuh bisa beda juga tuh. Jadi Hmm. ikutin website resminya guys. Jadi sempat gue kan pernah kayak ngefasil gitu kan, yo. Nah terus habis itu ternyata anak fasilan gue ini waktu itu dari open house FKUI, terus dia kayak ngechat gue, terus dia bilang dia lagi ikut talent scouting, terus dia sampai wawancara, terus pas gue tanya wawancaranya karena lagi COVID gini ya pakai Zoom gitu loh. Jadi kayak Oh iya, pakai Zoom dipindah-pindahin gitu. meetingnya. Pakai Iya, Zoom ini gitu. kayak pakai Zoom. Nanti tips tambahan guys, pastiin koneksi internet kalian stabil. Oh iya benar-benar. Karena kan Jadi gitu. sayang, waktunya tuh bentar-bentar doang. Kalau kalian udah ngelek-ngelek gitu, ngulang lagi, nggak sempet nanti kalian jelasin gitu. Iya makanya, bener banget. Oke, tadi sebenarnya Edward udah sekaligus ngasih tips ya. Mungkin ini tips and trick secara keseluruhan aja sih. Biar gimana caranya sih biar keterima gitu. Aduh, Dari sebenarnya sih nggak ada. pengalaman pribadi. Bahkan aku aja juga nggak pernah yakin gitu loh, biar kayak aku pasti masuk gitu. Kayak nggak ada garansi bisa masuk. Tapi nggak ada garansi juga kalian ketolak gitu loh, biar kayak everything is possible. Jadi menurut aku sih kuncinya adalah mindset kalian. Mindset kalian tuh harus positif, apalagi pas kalian lagi ngerjain tesnya, kalian lagi wawancara. Kalau dulu pas ngerjain tes tertulisnya pun, mungkin ada 100 soal atau berapa, ini contoh aja. Ya aku juga pastinya nggak yakin untuk semua soal aku kan. Kayak pasti ada aja soal yang kalian bingung jawabnya, atau bahkan kalian nggak tahu jawabannya. And it's normal gitu. Aku juga nggak semua jawaban aku tahu gitu. Yang penting adalah kalian tuh positive thinking aja, kalian kerjain yang bisa kalian kerjain, dan kalian do your best aja. Kalau masalah kalian keterima apa enggaknya, ya itu masalah belakangan gitu loh. Yang penting kalian tunjukin bahwa kalian udah berikan terbaik gitu. Kalian udah berikan the best version of yourself. Karena dokter-dokter FKUI maupun sekarang kita udah kuliah di sini pun, mereka akan sangat respect kita yang akan selalu berusaha memberikan yang terbaik dari kita gitu. Karena mereka kalau ngajar juga memberikan yang terbaik dari mereka gitu. Jadi kita nggak bisa ngasih setengah-setengah usahanya. Itu yang harus kalian catat kalau kalian mau jadi anak FKUI. Anak FKUI itu kalau ngerjain sesuatu nggak setengah-setengah gitu. Catat guys. Oke, ada lagi tipsnya mungkin? Tipsnya selain itu ya, intinya sih banyak-banyakin pengalaman juga. Ini nanti akan lebih berguna untuk wawancara kalian sih. Kan tadi aku bilang kayak wawancaranya tuh lebih bukan mengukur kepintaran kalian, tapi lebih kayak mengukur wawasan kalian secara umum sih. Kayak personality kalian gitu-gitu. Jadi dengan kalian menambah pengalaman, dengan kalian banyak interaksi dengan kakak-kakak senior yang udah dokter, kalian akan secara nggak langsung udah menambah pengalaman, menambah wawasan kalian tentang dunia kedokteran. Jadi itu semacam mempertajam insting kalian gitu loh. Itu akan sangat berguna untuk wawancara kalian gitu. Gitu sih. Jadi kalian banyak-banyakin lah kayak tanya-tanya kakak senior, tanya-tanya keluarga kalian yang dokter, sering diskusi, kalian mantepin kayak dunia kedokteran itu kalian harus tahu kayak sebagai dokter quality apa aja yang kalian harus miliki. Apakah cukup untuk jadi pintar atau enggak gitu. Gitu sih. Setuju. Berarti kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya boleh nih mungkin ke Instagramnya ke Instagramnya Edward. Boleh. Kan Instagramnya Tiara atau aku juga boleh. Oke, apakah mungkin ada apa kemarin ini? Closing statement ada nggak nih sebelum kita menutup? Closing statement. Closing statement aku intinya mungkin saat-saat ini kalian lagi bingung mikirin karir ke depan, kalian bingung cara belajarnya gimana, kalian bingung bahkan mau milih ujian di mana gitu untuk FK. Ya nggak apa-apa, itu semua normal. Kita berdua juga dulu di posisi itu. Tapi Bener banget. ya dengan doa dan dengan kerja keras, aku yakin kalian nggak akan
kecewa dengan kerja keras kalian. Jadi dimanapun kalian nanti ditempatkan, dimanapun kalian nanti kuliah, ya udah itu jalan terbaik untuk kalian gitu. Jadi percaya ke kalian kerjain, do your best, and ya udah lainnya itu masalah belakangan gitu, masalah keterima apa enggaknya. Setuju mulu ya gue dari tadi ngomongnya. Soalnya kalimatnya udah bagus banget sih, jadi kayak ngapain diulang lagi nggak sih ya? Oke Oke, deh, makasih semoga banyak. berguna ya teman-teman. Ya, makasih banyak buat Edward udah mau muncul di video ini dan berbagi banyak banget informasi yang sangat-sangat berharga tentunya. Terima kasih banyak. Oke. Terus, oke, akhir kata, maaf kalau misalnya mungkin kita Ada ada salah sedikit kata apa gimana? Ya, ini semua murni berdasarkan pengalaman pribadi. Terus jangan lupa juga buat tetap cek website resminya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, tanya aja. Bisa langsung ke Instagramnya Edward atau ke Instagram aku boleh atau ke komentar bawah juga boleh. Oke, sekarang aku tutup. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oh ya, mantap. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Dan kira-kira selanjutnya bagusnya aku bikin video apa. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Thank you guys for watching. I'll see you guys on my next video. Bye-bye. Udah. Dadah, makasih Edward. Yo. Sama-sama.